Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kalau minggu lalu kita belajar dengan materi getaran, hari ini kita akan belajar dengan materi gelombang. Nah, di sini Bapak sudah berikan animasi tentang sebuah gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Nah, perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain ini dapat melalui zat perantara ataupun tanpa melalui zat perantara. Nah, berdasarkan cara merambatnya, gelombang ini dibagi menjadi dua nih. Ada yang melalui zat perantara, ini nanti disebut gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air. Nah, kalau tanpa melalui zat perantara, ini nanti disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang radio, sinar inframerah, gelombang cahaya. Oke, selanjutnya berdasarkan arah getarannya ini nanti gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya adalah gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Yang kedua, ada yang namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berhimpit dengan arah rambatannya. Misalnya adalah gelombang bunyi. Nah, untuk yang pertama, gelombang transversal. Ini ya, gambarnya seperti apa? Di sini Bapak sudah berikan, ini adalah arah getarannya tegak lurus. Nah, ini arah getarannya ini naik ke atas dan ke bawah ya. Ini arah getarannya naik ke atas dan ke bawah. Nah, untuk keterangannya Bapak sudah berikan di sini. Yang pertama itu adalah ada yang namanya bukit gelombang. Bukit gelombang itu di sini nih, misalkan Bapak tulis dari A, kemudian B aksen sampai ke C. Kemudian ada lagi nih dari E, F aksen sampai ke G. Itu adalah bukit gelombang. Kemudian ada yang namanya lembah gelombang dari C, D aksen ke E. Ya, selanjutnya, nah ada yang puncak gelombang, dasar gelombang, simbol gelombang ini contohnya ya, dari A, kemudian C, E, G itu adalah simbol gelombang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu dia tinggi rendahnya gelombang. Nah, misalkan di sini ya, dari B ke B aksen, ini amplitudonya 1 meter. Kemudian, nah ini yang juga penting nih. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Misalkan ini ya, ini namanya satu bukit dan satu lembah. Nah, ini dia satu gelombang nih. Dari A, B, C, D aksen ke E. Ini satu gelombang. Kalau semuanya berapa nih? Dari A sampai ke G. Ini dia satu, ini setengah. Berarti kalau dari A sampai G berarti 1,5 gelombang. Gitu caranya ya. Kemudian ada yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda. Ini panjang gelombang ini adalah panjang satu gelombang ya. Panjang satu gelombang. Nah, ingat satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Misalkan di sini, misalkan saja dari A sampai ke E. Ini misalkan 10 meter. Nah, berarti panjang gelombangnya adalah 10 meter. Karena dari A sampai E ini satu gelombang ya. Satu. Nah, ini panjang alfa lambdanya adalah 10 meter. Di sini nih, Bapak tuliskan. Dari satu lambda itu dari A sampai E. Nah, panjang dari A sampai E itu satu lambda. Ataupun bisa dari sini ya, dari B aksen sampai ke F aksen. Misalkan sama juga ya, 10 meter. Ini dia lambdanya. Seperti itu. Oke, kemudian nah, gelombang longitudinal yaitu arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Nah, gambarnya seperti ini. Ada yang namanya rapatan, ada yang namanya regangan, ya. Kemudian ini kalau satu rapatan ini setengah lambda. Kalau regangan ini dia juga setengah lambda. Nah, kalau digabungkan setengah tambah setengah dia satu lambda atau lambda. Ini untuk gelombang longitudinal, dia ada rapatan, ada regangan. Oke, selanjutnya. Nah, istilah-istilah yang sering digunakan pada gelombang ada frekuensi, periode, panjang gelombang sudah Bapak jelaskan tadi ya, Nak ya. Kemudian ada cepat rambat gelombang, simbol V. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo ini tinggi rendahnya gelombang ya. Oke. Nah, untuk yang ini.
frekuensi. Nah, frekuensi ini sama nih dengan yang getaran pengertiannya. Cuma kalau getaran adalah kalau frekuensi pada getaran adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Kalau dalam gelombang tinggal diubah nih. Frekuensi banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Untuk rumusnya sama persis ya. Kemudian, nah kalau periode waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang, rumusnya juga sama dengan getaran ya. Ini harusnya sudah hafal. Oke, selanjutnya kita, nah kecepat rampat gelombang. Cepat rampat gelombang ini disimbolkan dengan huruf V. Rumusnya seperti apa sih? Keterangannya ini adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satuan waktu. Nah, untuk rumusnya ini nih, V lambda atau ini ya, V sama dengan lambda per T. Kalau mencari T bagaimana? Berarti lambda per V. Kalau mencari lambda, V kali T ya. Kemudian ini, atau ini juga sama. V sama dengan lambda kali F. Dan ini keterangannya. Oke. Nah, kita lanjutkan nih. Ini nanti sering muncul dua rumus ini. Oke. Kemudian, nah kita ke contoh soal. Yang pertama, dalam sebuah gelombang diketahui cepat rampatnya sebesar, berarti seperti biasa ya, kita tulis diketahuinya V 340 meter per sekon. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 20 Hz. Kemudian hitung berapa panjang gelombang. Berarti ditanya lambda. Oke. Nah, rumusnya tadi ada V sama dengan lambda per T, atau yang kedua V sama dengan lambda kali F ya. Kita pakai yang mana nih? Nah, kebetulan ini diketahui V sama F. V sama F. Jadi otomatis kita pakai rumus yang kedua ini ya. Berarti V sama dengan lambda kali F. Ini F kecil. Oke. Berarti kalau mencari lambda sama dengan V per F. V-nya berapa? 340. F-nya 20. Nah, kita coret-coret, hasilnya 17 meter. Nah, soal yang pertama sudah. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Carilah nilai amplitudo banyak gelombang, frekuensi, periode, lambda, cepat rambat gelombang yang ada pada gambar ini. Nah, berarti yang pertama kita cari amplitudo. Amplitudo ingat ya, tinggi rendahnya gelombang. Di sini 2 meter, tinggi rendahnya gelombang. Ya, 2 meter. Kemudian banyak gelombang, disimbolkan N ya. Banyak gelombang ini berapa? 1, 2, ini setengah ya. Ini 1. Kemudian 1,5, 2, ini, nah 2,5 ya. 1, 2, setengah. Ingat, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti banyaknya gelombang di sini adalah 2,5. Kemudian yang dicari frekuensi. Frekuensi rumusnya N per T. N-nya berapa? N-nya 2,5. T-nya berapa? Nah ini. Dia misalkan ini dalam second ya. Berarti dibagi 5. Maka hasilnya adalah setengah Hertz. Kemudian kita cari periodenya. Periode rumusnya tinggal nih, balikannya dari frekuensi T per N. Maka 5 bagi 2,5. Hasilnya 2 sekon. Ya, ini sekon ya. Nah, selanjutnya yang dicari lagi lambda. Ingat, lambda itu dia panjang satu gelombang ya. Misalkan diketahui di sini 60 meter. Dari ini ke sini itu 60 meter. Ingat, ini seperempat gelombang. Ini setengah gelombang ke sini. Ini dia seperempat. Otomatis seperempat tambah setengah tambah seperempat berarti dia satu gelombang nih, pas ya. Berarti panjang gelombangnya 60 meter. Oke, kemudian selanjutnya yang dicari adalah cepat rambat gelombang nih, V ya. Rumus V dia lambda kali F.
Lambdanya berapa? 60. F-nya di sini tadi ya, 0,5. Maka V-nya adalah 30 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, ini sama nih, cuma gambarnya beda ya. Pertama yang dicari A, amplitudenya. Ini kebetulan sama, 2 meter. Kemudian banyak gelombang sekarang. Coba, berapa? Ada 1, 2. Ada 2 gelombang ya. Nah, ini setengah tambah setengah 1. Nah, ini 1,5 ke sini berarti 2. Setengah berarti 2 gelombang. Kemudian frekuensi itu rumusnya N per T. Berarti N-nya 2, T-nya berapa? Ini ya, dalam bentuk misalkan sekon berarti 2/4 atau ini sama 0,5 Hz. Kemudian T-nya berapa? T-nya itu T per N ya. Berarti 4/2. Berarti 2 sekon. Atau T ini dapat dicari dengan rumus ini. T ini, ingat, T sama dengan 1/F. Jadi, 1 F-nya berapa? 0,5. 1 bagi 0,5, hasilnya 2 ya. 2 Hz sama. Oh maaf, ini 2 sekon. Ya, ini 2 sekon. Ini 2 sekon. Rumusnya sama ya. Bisa pakai ini atau pakai yang ini, T per F. Kemudian kita lanjutkan periode sudah. Nah, lambda nih. Lambda. Nah, sekarang diketahui jarak dari sini ke sini itu dia 50 meter. Nah, ini kan dia lebih dari 1 gelombang ya. Total berapa ada gelombang nih? 1. Nah, ingat 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Ini ada 1. Nah, sampai sini dia 1. Dari sini ke sini. Misalkan dari A ke B itu dia ada banyak gelombang. Dari A ke B. Dia ada 1/4. 1 per N A B itu dia 1/4 itu atau 1,25 ya. 1,25. Nah, sedangkan ini panjangnya 50. Maka lambdanya adalah caranya seperti ini. Lambda diketahui 50 ya. 50 bagi 1,25. Hasilnya adalah 40 meter. Nah, ini lambdanya 40 meter. Oke, kalau kalian bingung, ini juga bisa pakai cara seperti ini. Dari A sampai B ini 50 meter. Misalkan kita bagi nih. Nah, ini kita bagi. Nah, ini ada berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini ada 5 bagian ya. Kalau 5 bagian ini 50 meter. Nah, kita butuh misalkan dari ini. Oh, maaf, bukan sini. Kita butuh dari sini. A sampai Z. Berarti ini A sampai Z kan dia 1 gelombang. Ada 4 bagian. Nah, berarti perbagiannya ini dia 10. Misalkan 10, 10, 10, 10 berarti lambdanya 40. Gitu ya. Oke. Kemudian V. V-nya berapa? V-nya kita cari dengan rumus ya sama ya. Lambda kali F. Lambdanya berapa? 40. F-nya tadi setengah. Berarti V-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.